Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian terjemah Quran Lafziyah yang pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-14 dari surah An-Nisa. Malam hari ini kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang selanjutnya masih dalam surah An-Nisa. Ayat ke-15 sampai nanti menjelang waktu Isya. Untuk itu marilah kita awali kajian ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat yang ke-15 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Arti lafziahnya, wallati, ingat bacanya panjang ya, bukan pendek, bukan wallati tapi wallati, dan wanita-wanita yang ya'tina mendatangi atau melakukan al-fahishata kekejian. Para ulama tafsir sepakat bahasanya al-fahishah yang dimaksudkan pada ayat ini adalah zina. Min nisaikum, di antara wanita-wanita kalian, perempuan-perempuan kalian. Fastashhidu, maka persaksikanlah. Alaihinna, atas mereka, mereka para wanita itu. Arba'ata, 4 laki-laki, minkum, dari kalian. Fa'in, maka jika syahidu, mereka menyaksikan, memberikan kesaksian. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah atau kurunglah mereka, wanita-wanita yang berzina itu.
fil buyuti di dalam rumah-rumah, hatta yatawaffahunna sehingga mewafatkan mereka al-mautu kematian, au yaj'ala atau menjadikan Allah sabilan jalan lain atau hukuman. Arti keseluruhan dari ayat ini adalah, dan para perempuan yang melakukan perbuatan yang keji di antara perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan-perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau mati, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Ayat ini merupakan ayat yang turun tentang hukuman bagi perempuan yang melakukan perbuatan yang keji, yaitu zina, sebelum turunnya surah An-Nur, surah yang ke-24. Ayat yang kedua tentang hukuman jilid atau dera. Jadi sebelum turun ayat yang kedua dari surah An-Nur tentang hukuman jilid bagi wanita yang melakukan perzinaan, inilah ayat yang turun sebelumnya, yaitu ayat yang ke-15 dari surah An-Nisa. Di sini hukumannya adalah dengan dikurung atau ditahan di dalam rumah sampai mati. Apabila memang perzinaannya itu disaksikan atau ada yang menyaksikan 4 orang. 4 ya. Kalau kurang tidak bisa diterima. Nah, itulah hukuman yang pertama dulu sebelum turun hukuman, yaitu disebutkan di sini au yaj'alullahu lahunna sabila, jalan yang lain, hukuman yang lain berupa dihukum dengan hukuman jilid atau dera 100 kali. Kemudian dalam hadis dijelaskan apabila yang berzina itu muhson, artinya sudah bersuami atau beristri, maka dia dirojam sampai mati. Sementara kalau masih perawan, ghairu muhson atau jejaka, hukumannya adalah jilid 100 kali. Ini sebagai kelanjutan dari ayat yang sedang kita artikan pada malam hari ini. Selanjutnya Allah berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Arti secara lebihnya, walladani, dan 2 orang, ya'tiyaniha, yang melakukan fahisyah atau zina, minkum, di antara kalian, fa'adhuhuma, maka hukumlah mereka. Fa in taba, maka jika keduanya bertobat, wa aslaha, dan
memperbaiki diri, fa'aridu maka berpalinglah kalian atau biarkanlah kalian anhuma dari keduanya. Berpalinglah kalian dari keduanya. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah Allah tawwaban penerima taubat, rahiman lagi penyayang. Allah maha penerima taubat, tawwaban dan rahiman maha penyayang. Arti keseluruhan dari ayat ini yang ayat yang ke-16, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Para ahli tafsir menyatakan ayat ini, ayat yang ke-16 berkenaan dengan sihak, itu lesbi, dan atau liwat, yaitu homo. Jadi apabila ada dua orang sama-sama jenis melakukan perzinaan, maka hukumannya ditentukan dalam syariat mati. Ya, ini. Di sini tidak disebutkan, hanya di sini perintah untuk maka hukumlah mereka. Nah, para ulama menyatakan hukumannya orang-orang yang melakukan perbuatan perzinaan sesama jenis itu hukumannya mati. Walaupun ada juga yang menyamakan dengan jenis hukuman perzinaan, yaitu apabila dia ghairu muhsan itu hukumannya jilid, kalau muhsan hukumannya mati dengan dirojam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas pelaku homo dan lesbi dihukum secara keras dalam syariat Islam. Tetapi kalau bertaubat sudah tentu maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berpaling, membiarkan mereka selesai. Yaitu ini asal mereka bertaubat. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan soal taubat pada ayat yang ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna as-su'a bijahalah. Lilladina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakimah. Arti secara lafziahnya, innamat taubatu, sesungguhnya taubat hanyalah alallahi, di sisi Allah, lilladina ya'maluna, bagi orang-orang yang mengerjakan as-su'a, kejahatan, bijahalatin, dengan ketidaktahuan, tsumma yatubuna, kemudian mereka bertobat, min qaribin, dari dekat, artinya segera. Faulaika, maka mereka itu yatubu, menerima taubat, Allah alim atas mereka. Wakana, dan adalah Allah, wakana, dan adalah Allah, isimnya kana, khobarnya aliman, maha mengetahui, khobarnya kana, hakiman, naat daripada alimah, maha bijaksana. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan
tindak kejahatan dengan ketidaktahuan. Bagaimana arti keseluruhan dari ayat ini? Dan taubat itu tidaklah sesungguhnya bertobat kepada Allah hanyalah bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak tahu. Kemudian segera bertaubat, tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Selanjutnya ayat yang ke-17. Maksud kami ayat yang ke-17, kami ulangi lagi artinya. Sesungguhnya taubat kepada Allah hanyalah pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Dan Allah, tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Sesungguhnya dan adalah Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Arti lafziahnya adalah ayat yang ke-18. Walaisatit taubatu, dan tidaklah taubat itu lilladina bagi orang-orang yang ya'maluna mengerjakan as-sayyiati keburukan, hatta sehingga idza apabila hadoro datang ahadahum kepada salah seorang di antara mereka, apa yang datang? Al mautu, kematian. Qala, dia berkata, ini sesungguhnya aku tubtu, bertobat aku al-ana sekarang. Wala, dan juga tidak alladina, orang-orang yang yamutuna mati, wahum, dan mereka itu kufarut kafir. Ulaika, mereka itu a'tadna, kami sediakan lahum, bagi mereka adzaban, siksa aliman, yang pedih. Arti secara keseluruhan, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal atau kematian kepada seseorang di antara mereka, dia akan berkata, salah seorang tadi, saya benar-benar tobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu telah disediakan azab yang pedih. Jadi taubat tadi diterima oleh Allah apabila pertama dia tidak tahu ketika melakukan perbuatan dosa. Kemudian setelah itu tobat dengan secepatnya setelah melakukan tobat. Setelah melakukan dosa. Itulah yang akan diterima oleh Allah. Adapun tobat yang dilakukan ketika seseorang akan meninggal dunia,
itu tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi ketika kematian sudah datang menjemput, kemudian dia berkata, saya sekarang taubat. Taubatnya diterima. Atau orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka juga taubatnya tidak diterima. Orang yang melakukan kemaksiatan dan dia belum bertobat, kemudian dia mati, maka itulah bagi mereka disediakan siksa yang pedih. Begitu juga orang yang kafir mati, maka bagi mereka siksaan yang pedih. Jadi siksaan yang pedih diberikan kepada orang yang bertobat tapi terlambat ketika akan mati baru bertobat, dan juga kepada orang-orang kafir. Nah, selanjutnya ayat yang ke-19. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Arti secara lafziahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yahillu, tidak halal lakum bagi kalian, antarithu, untuk mewarisi, an-nisaa, perempuan-perempuan, karha, dengan paksa. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka. Litadhabu, agar kalian dapat mengambil, membawa pergi. Biba'dima, dengan sebagian apa ataitumuhunna, yang kalian telah berikan kepada mereka. Illa, kecuali ayatina, apabila mereka perempuan-perempuan itu melakukan bifahishatin, dengan kekejian, mubayyinatin, yang nyata. Wa ashiruhunna, maka pergaulilah mereka bil ma'rufi, dengan baik. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian membenci mereka, fa'asa, maka barangkali antakrohu, kalian membenci, syai'an, sesuatu, wa yaj'alallahu, dan Allah menjadikan, fihi, di dalamnya, khairon, kebaikan, katsiron, yang banyak. Arti secara keseluruhan adalah, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan jangan kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, yaitu zina. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut, yang baik, menurut kebiasaan. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menyediakan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ini menurut para ahli tafsir turun berkenaan dengan kebiasaan orang Arab. Apabila seseorang di antara mereka meninggal dunia, maka istrinya akan diwarisi
oleh anaknya. Kemudian dinikahi. Dan jika dia tidak mau, dia berhak untuk menikahkannya kepada orang yang dia kehendaki. Seperti yang terjadi pada Abu Qais bin Aslat. Dia meninggal, anak laki-lakinya mewarisi istrinya, berarti ibunya. Tapi tidak mewarisi hartanya sedikit pun. Maka turunlah ayat ini. Sejak itu larangan mewarisi wanita. Wanita bukan harta yang merupakan warisan, tetapi memang harus dihormati. Nah, jadi inilah pemuliaan Islam terhadap wanita, yang dulunya wanita merupakan harta waris. Setelah turun ayat ini, maka kebiasaan itu dihilangkan. Tidak boleh lagi ada seseorang mewarisi wanita dengan paksa. Berarti kalau yang dulu kebiasaan paksa. Kalau tidak terpaksa gimana? Ya tetap tidak boleh. Karena menceritakan kondisi saat itu. Dan ada lagi di sini tuntunan, jangan mempersulit atau menyusahkan wanita. Dan juga Allah kemudian merintahkan agar kita mempergauli wanita dengan baik. Apabila ada sesuatu yang kita benci dari wanita itu tidak kita senangi, mungkin atau barangkali Allah menjadikan pada hal tersebut kebaikan yang banyak. Inilah ikhwan akhwat, hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lelaki dan wanita, khususnya dalam pernikahan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mari kita perlakukan istri-istri kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mereka akan memperlakukan kita sebagai suami, juga akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai pada ayat yang ke-19. Insya Allah kita akan lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang dengan ayat yang ke-20 masih dalam surah An-Nisa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu majma'in. Jazakumullahu khairan atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.